Melihat perkembangan salah satu transportasi yang cukup terkenal di Indonesia hingga saat ini juga memang kalau dibandingkan dari dahulu hingga sekarang memang jauh sekali perkembangannya Pak, mulai dari fasilitasnya, kemudian juga perbaharuan mesinnya dan kemudian perkereta apiannya. Pak Sultan, dengan pengalaman Anda yang banyak pernah menjadi salah satu prajurit TNI, kemudian apa Pak program yang kemudian dari pengalaman Anda prajurit yang kira-kira ini bisa kita adopsi untuk bisa membuat program di sebuah tubuh kereta api Indonesia, khususnya di Lampung? Saya kebetulan dipercaya sebagai Eksekutif Vice President atau Kepala Divisi Regional 4 Tanjung Karang ini. Ya, pertimbangan mungkin ya dari jajaran direksi, bahwa karena background saya TNI, kalau bicara seorang perwira TNI itu adalah leadership ya. Leadership. Jadi kepemimpinan, mungkin perusahaan ini percaya bahwa saya mampu memimpin di Divri 4 Tanjung Karang ini. Itu aja pertimbangannya. Mengenai program itu sebenarnya kita susun pada sebelum menjelang tahun anggaran ya, itu baru setujui dalam rapat umum pemegang saham. Ya, jadi sudah tersusun pada awal tahun, tinggal jalankan saja. Artinya sudah ada targetnya, sudah kemudian ada. Kita sebagai tinggal menjalankan begitu. Iya. Kalau di PT Kereta Api Tanjung Karang sudah berapa bulan Pak hingga sampai dengan saat ini? Saya kebetulan masuk bulan November tahun 2018. 2018. Iya. Jadi saya pelajari sebenarnya tahun 2019 ini apa saja yang harus kita jalankan. Baik, artinya masih sangat fresh sekali di Lampung ini Pak ya. Yeah. Kalau Anda membacanya seperti apa Pak? Ini kan Anda juga sempat beberapa berpindah tempat ya dari Sabang, kemudian juga beberapa daerah di Indonesia. Membandingkan di stasiun lainnya begitu ya, di cabang lainnya. Apa nih kemudian persoalan yang terkhusus sudah kita mulai baca atau kita identifikasi nih, kira-kira di Lampung akan saya benahkan seperti apa? Jadi dalam perjalanan saya bergabung di perusahaan ini, saya dulu seperti saya ceritakan tadi, bahwa saya lebih spesifik itu menghadapi masalah keamanan dan ketertiban. Saya waktu itu membenahi masalah Kamtib di Jakarta ya. Lebih terkenal waktu itu Jabodetabek. Iya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk kondisi keamanan pada saat itu memang terbilang? Ya, kalau ancaman keamanan kebanyakan premanisasi, copet. Yang banyak yang terjadi adalah masalah tidak tertibnya penumpang. Ketidaktertiban. Kesadaran penumpangnya sendiri begitu Pak ya? Iya, jadi kita mengedukasi pada penumpang kita untuk bisa tertib, antri, dan sebagainya. Itu yang awal-awal saya masuk di kereta api. Namun dalam perkembangannya tahun 2014 saya dipercaya jadi kepala daerah di paling ujung timur kereta api di Jember. Ya, daerah operasi 9. Setelah itu saya berpindah-pindah. Jadi tugas saya memang mungkin karena waktu itu masa transisi lah ya perkembangannya, fokusnya pada bagaimana membenahi kondisi kereta apian, bagaimana membenahi SDM-nya supaya disiplin atau bagaimana, dan bagaimana kita mengkonsolidasikan aset-aset kita gitu ya. Nah, itu. Jadi setiap daerah saya punya tantangan-tantangan yang berbeda. Ya. Kalau di Tanjung Karang ini atau di Lampung ini, kebetulan wilayah kita kan meliputi 2 provinsi ya. Mulai dari sini sampai ke Tanjung Rambang sana ya, di Provinsi Sumatera Selatan. Ini biasanya kalau di bidang Kamtib, tantangan kita di sini ini ya secara umum kondusif sebenarnya ya, cuma masih ada masyarakat yang tidak menyadari bahayanya mereka berbuat sesuatu, mengambil sesuatu di jalan rel yang bisa membahayakan keselamatan. Dan akan ada akibatnya begitu untuk masyarakat. Iya, kan kereta api itu kan ada relnya. Ini ada yang tidak sadar bahwa mereka berbuat sesuatu di rel itu bisa membahayakan perjalanan kereta api. Padahal kan rel ini merupakan prasarana yang penting untuk menjaga keselamatan itu. Poin pentingnya begitu ya? Iya. Kalau ini sempat guling lah kereta dan sebagainya, kita tiap hari bisa membawa 1.500 orang. Ada nyawa yang mesti? Iya, kita selamatkan. Ya, terutama nyawa ya. Ini masalah jiwa manusia gitu ya. Nah, itu.
Pak Sultan, kita melihat bahwa perkembangan saat ini sudah tahun 2019, ada banyak sekali perkembangan teknologi yang kemudian juga berkaitan dengan kereta api di Indonesia. Kita melihat juga bahwasannya masih seberapa efektif sih Pak sebenarnya kereta api di saat sekarang ya, di saat sekarang transportasi sudah makin maju, kemudian juga mulai dari laut, kemudian juga pesawat, dan sekarang kereta api masih konsisten begitu loh Pak. Apa yang kemudian menjadi poin penting untuk masyarakat bahwasannya transportasi kereta api masih on aja begitu di tahun sekarang. Jadi kita sebagai perusahaan jasa ya di bidang transportasi kereta api ini kita fokusnya pada pelayanan ya. Jadi ini karena menyangkut dengan perasaan manusia. Kita berusaha untuk memperbaiki diri, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Dan memang ada beberapa keunggulan dari kereta api ini ya. Di setengah banyaknya persaingan kompetitor kita, baik itu bis atau bus ya. Ada laut, ada udara dan sebagainya. Tapi kereta api sampai sekarang itu selalu meningkat, selalu tumbuh gitu ya, selalu tumbuh. Karena kita ya fokus pada pelayanan itu. Pelayanan kepada masyarakat. Hal lain kita juga fokus pada keselamatan. Keselamatan. Iya. Jadi kereta api menjadi salah satu transportasi yang kemudian keamanannya hingga saat ini juga masih menjadi nomor satu di antara transportasi lainnya. Jadi sebenarnya 4 pilar ini harus kita jaga. Pertama adalah kita jamin keselamatan penumpang kita. Kedua, kita layani. Ketiga, kita jaga ketepatan waktunya. Itu di samping keamanan mereka. Sehingga ada kerasa nyaman dalam diri mereka. Jadi masuk di stasiun itu merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Oke, artinya peningkatan pelayanan lah untuk masyarakat. Betul. Baik, Pak Sultan, ini di Provinsi Lampung juga saat ini kita melihat bahwa kita memiliki Bandara Raden Intan yang hingga saat ini akan digadang-gadang menjadi bandara internasional. Masih digadang-gadang akan menjadi bandara internasional. Saya dengar sudah naik statusnya menjadi bandara internasional, namun tinggal nunggu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kan ya. Pak Sultan, kita akan ada rencana untuk bersinergi nih. Kan kalau misalnya akan ada sinergi akan lebih efektif tuh dari Tanjung Karang kemudian juga menuju Beranti. Bagaimana Pak? Akan ada rencana untuk kita bisa bersinergi dengan bandara? Jadi kalau bicara masalah perkembangan perkeretaapian Indonesia ini tidak lepas dari program pemerintah. Program pemerintah. Iya. Memang saya membaca bahwa pemerintah dalam perkeretaapian ini itu membuat rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Jadi rencana jangka pendek atau menengah itu sampai 2019 diharapkan bahwa Trans Sumatera ini sudah urusan pembebasan tanah dan sebagainya, mulai dari Bakauni sampai Aceh ini sudah tersambung. Sudah ada masalah. Diharapkan sudah mulai beroperasi dan sudah berjalan itu tahun 2024. Jadi saya lihat ini program pemerintah ini 2024 ini sudah kita diharapkan bisa menikmati jalan tol, bisa menikmati kereta api mulai dari Bakauni sampai Aceh. Luar biasa sekali. Dan kita akan konsisten untuk bisa menjalankan program pemerintah. Iya. Karena gini, kalau bicara masalah infrastruktur atau pengembangan kereta api ini kan ada namanya prasarana. Nah, prasarana itu tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan atau Direktur Jenderal Perkeretaapian. Kereta api itu hanya sebagai operator menjalankan kereta. Jadi perkembangannya itu tergantung program pemerintah. Baik. Baik Pak Sultan, kita akan sambung lagi tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami saudara di Sapa Lampung.